5 jam. Pasukan. Oh, jauh. Dalam yang depan. Wah, seragamnya keren. Siap aja. Habis itu lebih tua nih. Pak Presiden. Mantap. Piu 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 piu. Dari Satgas Brimob ke barat. Ayo dari yang sana ke timur. Nah, ini ke barat. Yuk, mau pelatihan, siap gerak. Ayo, siap gerak, yuk. Bang Asno, roda maju. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Baru kali ini. Nanti di lobby aja. Fotonya aku tenang. Mas minta tolong ya Mas. Iya. 8 bulan. Di tengah sini Bapak ujian Pak. Di tengah sini. Cepat. Aktif nih pasiennya ya. Relawan Mas gimana kondisi setelah melihat tadi Mas? Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya, tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang tengkoraknya bagus, terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memar 1 patah dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya 1 dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasa harus ada pengadilan untuk itu. Biar penjelasannya tidak tinglasur, semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa.
saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli mereka yang berseragam. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Tidak ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena. Kami akan urus itu dan kami komunikasi. Teman-teman di Jakarta sudah bicara dengan Pak Panglima TNI di Pasar, saya juga sudah komunikasi dengan Pak Pangdam dan sambutannya baik tadi, agar ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang lagi. Itu kira-kira. Pak Ganjar, ada pesan khusus nggak dari keluarga korban, Pak? Kenapa? Ada pesan khusus nggak dari keluarga korban permintaan khusus? Ya, yang satu ini yatim piatu tadi ya. Jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang setidaknya keluarganya. Yang lainnya saya pesankan untuk anu aja, dirawat, dan dari keluarganya tidak hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Gimana aja, Pak? Pak, untuk biaya korban gimana? Kami urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Dia tidak menyebut yang lain. Tapi ini kan dari apa yang dia alami ya setelah dia diseret masuk itu aja. Artinya semuanya dipukul di dalam markas itu, Pak ya? Ya, dari luar sampai ke dalam. Pak, komunikasi dengan Panglima, apakah Panglima bakal menjenguk korban Pak atau gimana? Enggak, belum ada kabar. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Soal seperti itu langsung diberesin. Pak Ganjar, Oke, ya. info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja, tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Ya, terima kasih.